Di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang sebuah lensa yaitu Sigma 30mm f1.4, sebuah lensa yang harganya terjangkau dan tentunya paling tajam untuk Sony APS-C. Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Aziz Fadli di channel Aziz Fadli, channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan di video kali ini saya akan sharing sama teman-teman tentang sebuah lensa yaitu Sigma 30mm f1.4. Ini lensa banyak banget ditanyain sama teman-teman saya atau penonton di channel ini, tanya mana yang lebih worth it bang, antara Sigma 30mm atau Sony 35mm. Oke, dan di video kali ini kita akan bahas dulu tentang Sigma 30mm. Baru nanti kalau teman-teman pada minat silahkan komentar di bawah, nanti kita akan compare Sigma 30mm dan Sony 35mm f1.4. Untuk Sigma 30mm f1.4 ini rilis di tahun 2016 bersamaan dengan Sigma 16mm f1.4 dan 56mm f1.4, jadi trio Sigma. Dan untuk build quality-nya sendiri menurut saya ini adalah sebuah lensa yang solid ya. Dia terbuat dari bahan metal dan campuran plastik. Dan di mountingnya ini juga kita lihat dia sudah berbahan metal, sehingga dari segi durability ini sudah oke sih. Dan untuk Sigma 30mm ini memang tidak ada weather shield-nya ya, wajar karena juga ini bukan lensa yang premium ya, tapi lensa yang cukup budget ya. Dan untuk Sigma 30mm f1.4 ini dia memiliki 9 aperture blade sehingga menghasilkan bokeh yang cukup smooth dan cantik seperti ini teman-teman. Nah, untuk fokusnya sendiri dia fokus by wire ya. Ya fokusnya tidak seperti lensa-lensa manual itu yang bakal mentok, tapi ini fokusnya by wire, artinya kita ya smooth pelan-pelan gitu. Nah, untuk Sigma 35 sendiri ini dia equivalent dengan 45mm di sensor full frame. Artinya apa? Artinya adalah field of view yang cukup ideal untuk sebuah lensa APS-C, karena sebagaimana kita ketahui untuk full frame itu untuk kita gunakan di 50mm itu field of view-nya cukup ideal seperti kita melihat dunia begitu kan. Seperti kita melihat itu field of view-nya banyak orang yang mengatakan setara dengan 50mm. Nah, Sigma 35mm ini setara dengan 45mm equivalent dengan full frame, sehingga membuatnya cocok untuk kegiatan apa aja. Mau nyetrit oke, mau foto agak rame-rame juga oke, karena dia tidak terlalu sempit dan kita juga tidak terlalu mundur. Menurut saya pribadi lensa 30mm ini versatile banget ya, bisa buat ngapain aja. Untuk ketajamannya sendiri ini mendapatkan anugerah atau mendapatkan predikat sebagai sebuah lensa yang sangat tajam atau yang paling tajam versi DxO Mark. Ini teman-teman bisa lihat tabelnya. Dan menurut saya pribadi juga memang terbukti tajam dari semua lensa APS-C terutama ya. Yang pernah saya coba, jajaran Sigma ini bisa dikatakan yang paling tajam. Saya belum pernah coba yang 1650 f2.8 ya, karena mahal banget harganya. Tapi saya lihat berbagai referensi, lensa Sigma merupakan lensa yang bisa dibilang paling tajam untuk APS-C Sony. Dan kita akan coba ya teman-teman untuk shoot sebuah gambar, sebuah image dengan menggunakan Sigma 30mm ini dimulai dari f1.4. Nah, di sini kita bisa melihat untuk ketajamannya ini menurut saya pribadi, setidaknya saya lihat dari f1.4 tajamnya itu udah oke banget lah gitu kan. Tajamnya itu udah cukup tajam lah untuk menurut saya untuk dibukaan f1.4-nya. Tapi memang kita masih bisa menemukan yang namanya chromatic abrasi di lensa ini, dan itu hal yang wajar mengingat bukaannya sampai f1.4. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan ketajaman yang lebih wide, artinya ruang tajam yang lebih banyak, teman-teman bisa gunakan di f4 atau f8. Ini tajamnya sih mantep banget tajamnya. Nah, sekedar tips nih teman-teman, buat teman-teman yang membeli lensa ini, silahkan dipastikan dulu firmware-nya apakah sudah yang paling update atau belum. Untuk versi yang paling update itu adalah di versi 3.0. Untuk versi yang lama itu fokusnya masih kurang geges ya dari versi yang firmware yang 3.0. Jadi make sure teman-teman pastikan upgrade firmware-nya ke
firmware 3.0. Nah, untuk bobotnya sendiri Sigma 30mm f1.4 ini hanya seberat 264 gram teman-teman. Jadi menurut saya ya nggak terlalu berat juga untuk sebuah lensa APS-C ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Sony 35mm f1.8 ini lebih berat dan bodinya lebih gede gitu kan. Ya wajar karena dia f1.4 juga gitu kan. Nah, kita juga akan tandemkan Sigma 30mm ini dengan Sony A6400. Kita akan lihat performa AI autofocusnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Teman-teman bisa lihat. Oke, nah untuk menurut saya pribadi lensanya sebenarnya lensanya bagus ya. Hanya saja mungkin tidak ada optical steady shotnya, sehingga jika teman-teman menggunakan Sony A6000, A6300, A6400 atau APS-C lain yang tidak memiliki image stabilization atau IBIS, itu akan sedikit lebih goyang daripada lensa-lensa yang memiliki OSS. Dan juga jika teman-teman menggunakan A6500 atau A6600, ya bisa dikatakan cukup membantu lah ya, cukup membantu karena ada IBIS-nya di body, walaupun tidak terlalu signifikan, mungkin hanya berkisar 10-20% lebih stabil sedikit lah. Dan tentunya OSS ini bukan menjadi suatu yang membuat saya tidak memilih Sigma 30mm ini ya, karena bagi saya bisa diakalin ya, kita bisa gunakan gimbal atau kita bisa gunakan teknik-teknik pengambilan agar tidak lebih tremor. Contohnya seperti ini, kita menggunakan strap, kita kalungkan di leher, kemudian kita menggunakan movement yang smooth seperti ini. Dan kita juga bisa menempelkan tangan kita di badan, jangan di perut ya, nanti goyang-goyang. Kita tempelkan di badan sehingga movement yang kita hasilkan dengan lensa ini cukup stabil. Baru kalau nanti kurang bisa ditambahi WAP stabilizer di post productionnya. Untuk harganya sendiri, Sigma 30mm f1.4 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp4.100.000. Dan teman-teman nanti kalau mau cek, linknya ada di deskripsi di bawah, dicek aja. Dan untuk harga secondnya di pasaran itu berkisar antara 36 juta, 3.500.000, 3 juta sampai dengan 3.800.000. Nanti tergantung kondisi. Sigma 30mm f1.4 ini sebenarnya cocok untuk siapa sih? Nah, menurut saya pribadi, Sigma 30mm f1.4 ini cocok untuk teman-teman yang baru mau up dari lensa kit ya. Jadi misalnya teman-teman hanya punya lensa kit nih, pengen coba-coba beli lensa fix tapi budgetnya agak slow ya, dalam artian bisa di antara 4 jutaan. Teman-teman bisa pertimbangkan Sigma 30 f1.4 ini. Dan juga buat teman-teman fotografer wedding, kemudian videografer wedding, dan teman-teman yang suka hobi nyetrit gitu, ini sangat cocok banget ya, karena dia di f1.4 ini memberikan keleluasaan teman-teman dalam berkarya di malam hari, misalnya di low light, dan bisa menghasilkan image-image yang bokehnya sedap banget, mantep banget pokoknya. Dan teman-teman yang mau mulai bikin-bikin YouTube atau bikin-bikin vlog seperti ini sangat rekomendasi juga. Teman-teman bisa lihat beberapa video saya sebelumnya, saya shoot dengan Sony A6400 dan lensa Sigma 30mm f1.4 ini. Untuk kualitas di Full HD-nya sudah cukup tajam, di 4K-nya apalagi tajamnya mantap. Sedikit spoiler teman-teman, kalau saya gunakan Sony 35mm f1.8 itu, di f1.8-nya menurut yang saya lihat itu masih agak soft. Jadi saya terpaksa harus gunakan di f2 atau f2.5 untuk mendapatkan ketajaman yang saya inginkan. Akan tetapi di lensa Sigma 30mm ini, dari f1.4 itu saya sudah merasakan tajam yang istilahnya kelewatan lah gitu ya, untuk f1.4-nya di sebuah kamera APS-C. Yang tidak cocok untuk siapa nih lensa 30mm? Saya rasa lensa ini tidak cocok buat teman-teman yang hanya ingin menggunakan lensa-lensa Sony ya, yang udah fanatik atau nggak mau pindah ke lensa Sony ya, misalnya ke Sigma atau ke yang lainnya, ya terpaksa ini bukan buat teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang sudah sangat nyaman dengan OSS-nya Sony ya, terutama teman-teman yang menggunakan lensa-lensa misalnya 18-105, kemudian 35mm f1.8, 50 yang ada OSS-nya ya. Kalau memang teman-teman nggak bisa lepas dari OSS-nya ya apa boleh buat, karena memang tadi kondisinya lensa ini tidak memiliki optical steady shot. Dan teman-teman yang nggak mau terlalu banyak pakai WAP stabilizer di post production karena mungkin keberatan di
komputernya. Nah, overall untuk owning experience saya dari lensa ini, menurut saya pribadi ini lensa yang nggak ada obat sih. Maksudnya kalau teman-teman ada budget sekitar 4 juta, 3,5 sampai 4 juta, lensa ini wajib masuk di wishlistnya teman-teman. Lensanya tajam dari f1,4, low light-nya bagus, kemudian untuk durability-nya juga kokoh, mantep banget, bodinya oke, dan sejauh yang saya pakai saya belum menemukan ada masalah. Nah, untuk teman-teman yang mau kita bikinkan video komparasinya head to head antara 30mm f1,4 dan Sony 35mm f1,8, silahkan tinggalkan komentar di bawah, nanti kita akan buat. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video saya untuk kali ini, semoga ada manfaatnya, dan saya Azis Fadly, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.